Dang boleh pas kanon. Idea. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu, Pendeta. Selamat hari Minggu. Habis cukur rambut, Pendeta. Seperti beda tampilannya. Memang kalau saya selesai mandi selalu berbeda. Oh gitu ya? Iya. Bukan hanya Andy yang bilang gitu, tapi istri juga. Iya kah? Iya. Saya kira potong rambut, Pendeta. Kadang-kadang terkagum-kagum dia. Jatuh cintanya berulang kali. Cuma kalau pendeta sering jual-jual mahal. Sering begitu Pak Endi. Baik, selamat malam bagi kita semua. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Miss. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan selamat malam kepada semua jemaat yang telah bergabung pada malam hari ini untuk mengikuti kebaktian 10 hari berdoa, dan malam ini kita sudah memasuki malam yang keempat. Di hari pertama kita telah belajar tentang pemberian Yesus yang paling berharga. Hari kedua kita belajar tentang menggenggam pemberian. Hari ketiga kita belajar penyerahan adalah kunci.
Dan hari keempat ini kita akan belajar bagaimana mempraktikkan kebangunan rohani. Baik, kita akan segera memulai kebaktian kita. Kita bersama-sama bernyanyi, kita buka lagu Sion kita nomor 397. Untuk doa buka, kami minta Bapak Herbert Hutagalung. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami sepanjang hari ini dan memberikan hari yang baik buat kami Bapa. Terpujilah nama-Mu atas segala kebaikan-Mu. Kiranya Engkau juga mengampuni segala dosa kesalahan kami pada saat ini, hingga pada saat ini kami layak untuk datang ke hadapan-Mu mendengarkan firman-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan ke dalam hati kami masing-masing, supaya firman kami dengarkan dapat kami mengerti dan menjadi kekuatan bagi kami, mempersenjatai kami dalam kehidupan kerohanian kami Bapa. Beserta dengan kami sepanjang acara ini, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Doa yang Tuhan anugerahkan kepada kita sebagai sarana untuk berkomunikasi dengannya dan juga sebagai sumber kekuatan utama kita. Dan Tuhan menginginkan kita, baik saat ini kita akan masuk dalam sesi doa. Yang pertama adalah doa pujian. Namun sebelumnya kita akan bernyanyi dari lagu Sion nomor 89, Besarlah ya Tuhan kasih setiamu, ayat yang pertama. Besarlah ya Tuhan kasih setiamu, tiada
Mazmur 66 ayat 17. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, ini dengan lidahku. Aku menyanyikan pujian. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terpujilah Engkau Bapa, Bapa yang perkasa, Allah yang kekal, Raja damai. Terpujilah Engkau Tuhan, pencipta bumi, langit, dan segala isinya. Saat ini umat-umat Tuhan akan menyampaikan doa pujian bagi Tuhan. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada doa ucapan syukur. Namun sebelumnya, mari kita bernyanyi dari lagu Sion nomor 98, Sungguh Ajaib Anugerahmu, satu ayat saja. Mazmur 42 ayat 5. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk nafas hidup dan kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas kasih Tuhan yang sangat besar bagi kami. Kami bersyukur untuk janji keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini umat-umat Tuhan akan menyampaikan doa ucapan syukur.
Baik, saat ini kita masuk ke dalam doa pengampunan, di mana jemaat boleh menyampaikan pengakuan dosa dan permohonan pengampunan. Namun sebelumnya kita bernyanyi dari lagu Sion nomor 246. Ya Yesus, aku rindu jadi suci, berkatalah dalam hatiku ini, hapuskanlah Tuhan segala dosaku, sucikan aku putih seperti salju, putih bersih ya seperti salju, sucikan aku putih seperti salju. Mazmur 32 ayat 5, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa yang baik, saat ini kami datang kepadamu untuk menyampaikan permohonan kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan mengampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan ampunilah kami oleh karena kami masih lalai melakukan kewajiban kami sebagai umat-umat Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa, karena kami masih sering menyakiti sesama kami dan juga mementingkan kepentingan kami sendiri. Saat ini umat-umat Tuhan dipersilakan untuk menyampaikan doa, pengakuan dosa dan juga permohonan pengampunan kepada Tuhan dengan berdoa dalam hati masing-masing. Baiklah, untuk menyiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, sebelumnya kita akan terlebih dahulu melakukan meditasi Alkitab yang terdapat dalam Yakobus 4 ayat 1-3. Jemaat dipersilakan membaca Alkitabnya dan waktu meditasi Alkitab kita adalah 5 menit.
Baik, saat ini mari kita bertenang diri, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Ishak Nyoman. Kami persilakan. Selamat malam semuanya. Apakah suara saya terdengar? Terima kasih. Pada hari ini, pada malam hari ini, kita memasuki kebaktian 10 hari berdoa di hari keempat. Judul pelajaran kita pada hari keempat ini, 24 Januari 2021 adalah mempraktikkan kebangunan rohani. Kalau dikatakan di sini mempraktikkan kebangunan rohani, pada tahun 2002 ketika saya mendapatkan PHK dari pekerjaan saya, kemudian saya mendapatkan pesangon dan uang jasa dan sebagainya. Pada saat itu, sebelum di PHK, saya berpikir saya ingin sekali bisa belajar komputer. Kemudian dari uang PHK tersebut, saya membelikan satu perangkat komputer, kemudian masih ada sisanya, saya ikut kursus komputer. Paginya ikut kursus komputer, sorenya mempraktekannya di rumah. Setiap hari sampai 3 bulan, akhirnya saya pun bisa menggunakan perangkat komputer. Mempraktikkan kebangunan rohani. Dari 3 suku kata ini ada 2 arti, yaitu mempraktekkan dan kebangunan rohani. Kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata mempraktekkan adalah melakukan apa yang terdapat dalam teori, pelajaran, melaksanakan dan menunaikan. Sedangkan arti 2 suku kata yang kedua, menunaikan rohani, seorang pembicara Bill Bright mengatakan bahwa kebangunan rohani adalah kunjungan ilahi, karya Allah yang berdaulat. Sebagai jawaban dari doa tulus yang tidak jemu-jemu. Itu adalah salah satu definisi dari kebangunan rohani. Ayat yang sudah kita bacakan tadi dalam Yakobus 4 ayat 2 sampai 3 berbunyi demikian, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak beroleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Mungkin izinkan saya membagi share screen materi ini. Apakah sudah kelihatan? Sudah terlihat, Pak Ishak. Baik, dalam Yakobus 4 ini dikatakan yang digarisbawahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa.
sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Dikatakan di buku renungan pada hari keempat ini, ketika ada undangan dari seorang pembicara khotbah kepada jemaatnya yang mengajak untuk menerima Yesus dan mengikut Yesus. Kepada jemaat diberikan pilihan, kebebasan, entah itu jemaat mau menerima ajakan pembicara khotbah tersebut ataupun tidak menerima. Ketika jemaat merespon firman Tuhan dengan melakukan membaca firman Tuhan di rumah lebih dalam lagi, atau WPA, ataupun dengan membuat kelompok-kelompok kecil, ataupun dengan melakukan penginjilan, persahabatan kepada sahabat-sahabat, teman-temannya, dan lain-lain. Dan ketika itu dilakukan dan berhasil, itu semua adalah karena anugerah Tuhan saat kita merespon firman yang kita dengarkan. Kembali lagi, pilihan diberikan kepada kita. Entah kita mau merespon ataupun tidak merespon. Ada satu ilustrasi, dikatakan seorang pendeta berbicara di depan jemaatnya bahwa kita harus bertanya kepada Allah, apakah Allah mempunyai rencana dalam kehidupan masing-masing pribadi. Semua diminta untuk berdoa, bertanya kepada Allah, Tuhan, apakah Engkau mempunyai rencana khusus buat hidup saya? Kemudian setelah pembicara itu memberikan tantangan kepada jemaatnya, ada 2 orang pemuda yang mohon maaf dengan sedikit kekurangannya. Tapi 2 orang muda ini walaupun dengan sedikit keterbelakangan, ya, mereka masih mau juga ikut terlibat terhadap panggilan yang diberikan oleh pendeta ini kepada jemaatnya. Ya. Mohon maaf, keterbelakangannya itu mungkin dalam berkomunikasi 2 orang muda ini tidak begitu bagus, ya, seperti terbata-bata, gitu ya. Kemudian Pak Pendetanya berpikir, oke, kalau kamu ingin terlibat, apa yang akan kamu lakukan? Kamu harus berdoa. Ya, bilang, ya, berdoa kepada siapa gitu kan? Dengan kata-kata yang terbata-bata. Tanya, kamu harus mengunjungi, ya, mengunjungi rumah di kota ini, gitu kan ya. Kemudian ajak mereka berdoa. Oke, gitu kan? Mungkin dengan kata-kata yang kurang normal gitu ya. Akhirnya orang muda ini ketika dibilang pastor suruh mengunjungi rumah-rumah, bulan pertama orang muda ini masuk ke sebuah rumah. Dia ketok, halo, saya datang gitu kan, saya ingin berdoa kepada Anda. Kemudian yang punya rumah mungkin karena dia melihat ada tamu, akhirnya dia persilakan juga. Pada saat itu orang muda ini dengan sikapnya yang tulus, namun dengan keterbatasannya, apa yang saya harus doakan gitu kan? Pastor saya. Oke, akhirnya orang rumah itu bilang, tolong doakan kami. Kami punya 1 sapi
yang sebentar lagi mau mati, kata dokter hewan besok dia akan mati. Baik, kami akan doakan gitu kan. Oke, akhirnya sapi itu didoakan. Pulang dari rumah pertama masuk ke rumah kedua, diketok lagi. Halo, gitu kan. Pas dibuka, seorang suami membuka dan ada apa? Oh, pastor saya bilang saya harus datang untuk berdoa gitu kan. Oke, diceritakan bahwa istrinya pergi meninggalkan dia. Oh, baik, saya akan doakan. Mungkin dengan polosnya dia doakan. Rumah ketiga juga dia datangi. Ketika dia masuk dan bertanya kepada orang rumah itu bilang, tolong doakan anak saya yang keranjingan narkoba. Kemudian didoakan juga. 1 bulan berlalu, kemudian 2 orang muda yang mempunyai keterbatasan ini datang kepada pendetanya. Pastor, saya sudah melakukan apa yang pastor suruh. Saya berdoa kepada orang-orang itu. Oke. Terus apalagi pastor yang saya lakukan? Akhirnya dia bilang, oh kamu datang lagi, kamu doakan lagi. Kemudian dia datang lagi ke rumah yang sama. Mujizat terjadi pada rumah tangga itu. Dan ternyata sapi itu yang dia doakan besok harinya ternyata sembuh. Rumah kedua, dia datangnya lagi untuk didoakan, ternyata setelah anak muda ini berdoa, besoknya istri yang meninggalkan suami itu datang dan rujuk kembali. Kemudian masuk ke rumah ketiga, anak yang kecanduan narkoba itu ketika didoakan oleh pemuda yang mempunyai latar belakang kurang normal ini, akhirnya anak itu pun sembuh dari kecanduan narkoba. Tuhan Yesus punya rencana buat Anda dan saya. Saudaraku, Bapak Ibu, tanyakanlah pada diri sendiri. Saat ini, kerohanian kita. Apakah penyebab kerohanian saya suam-suam kuku? Jawabannya adalah saya kekurangan Roh Kudus. Pertanyaan kedua, kenapa saya kekurangan Roh Kudus dalam kehidupan saya? Jawabannya adalah karena saya tidak meminta. Pertanyaan ketiga, kenapa saya tetap tidak menerima walaupun saya meminta? Jawabannya adalah karena saya tidak merasa lapar dan haus akan karunia rohani. Bapak Ibu, tanyalah pada diri sendiri keadaan kerohanian kita. Kitalah yang paling tahu keadaan kerohanian kita, bukan orang lain. 3 kelompok manusia dalam 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 16. Tipe pertama adalah manusia alamiah. Manusia alamiah adalah manusia yang tidak memiliki hubungan dengan Allah. Tipe kedua adalah manusia rohani. Manusia rohani adalah manusia yang memiliki hubungan yang sepenuhnya dan tulus dengan Tuhan. Tipe ketiga, manusia duniawi. Manusia yang memiliki hubungan pura-pura dan hubungan yang terbagi dengan Allah. Ataupun bisa dikatakan manusia surga dunia. Dia ingin mendapatkan surga, tapi dia ingin mendapatkan dunia juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di manakah kita berada? Di manakah saya berada? Apakah saya berada di manusia pertama, di manusia kedua, atau tipe manusia yang ketiga? Kitalah yang paling tahu keadaan kerohanian kita pada saat ini. Ajakan kepada kita semua untuk minggu sembahyang di hari keempat ini. Kita diminta untuk berdoa kepada Tuhan. Berdoa tak putus-putusnya kepada Tuhan.
Berdoa tidak jemu-jemu kepada Tuhan. Tanya Tuhan, Tuhan, tolong tunjukkan apa rencanamu bagiku. Tuhan, pakai aku sebagai alatmu. Tuhan, berikanlah, curahkan aku Roh Kudusmu pada saat ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu, biarlah renungan yang singkat pada hari keempat ini boleh menguatkan kita di mana kita berada, dan kita bisa merespon undangan, ajakan Sang Juru Selamat kepada diri kita secara pribadi. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini saya bawakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan. Biarlah kita semakin dikuatkan dan Tuhan menolong kita agar kita dapat menghidupkan, mempraktikkan kehidupan rohani seperti yang Tuhan inginkan. Saat ini kita akan masuk dalam doa permohonan, di mana doa permohonan ini akan kita sampaikan di dalam kelompok doa. Nanti kita akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Jadi setelah kita menyanyikan lagu pengantar doa, jemaat akan secara otomatis berpisah ruang secara kelompok. Di situ akan ada pemimpin yang memandu cara untuk doa permohonan. Dan waktu doa permohonan kita adalah 15 menit. Setelah itu kita akan bergabung kembali di ruang utama. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari sama-sama kita bernyanyi lagu Sion nomor 233. Yang mana Roli yang laptop?
berapa menit lagi, Pink? 25 detik. 23, 25 detik. 22, Oke. 21. Harus aku countdown, Kak. Kak, nggak perlu join ke breakout room, terus share sound enggak ya? Nggak salah, Bang. Oke, siap. Soalnya yang paling banyak cuman satu room 4 akun, harusnya sih cepat. Oke. Baik, puji Tuhan, kita telah menyampaikan permohonan doa dalam kelompok masing-masing tadi, dan saat ini kita telah sampai di penghujung acara perbaktian kita. Untuk menutup kebaktian kita, mari kita bernyanyi dari lagu Sion nomor 222, Kuasa dalam Darahnya. Dan setelah itu doa tutup oleh Bapak Ishak Nyoman. Maukah engkau bebas dari dosa, dalam darahnya ada kuasa. Maukah engkau lawan kejahatan, kuasa jadi darahnya. Ada kuasa, kuasa yang ajaib di dalam darahnya. Ada kuasa, kuasa yang ajaib dalam darah domba-Mu. Maukah bebas dari keangkuhan, dalam darahnya ada kuasa. Datanglah membasuh di Golgota, kuasa jadi darahnya. Ada kuasa, kuasa yang ajaib di dalam darahnya. Ada kuasa, kuasa yang ajaib dalam darah domba. Maukah melayani Yesus Raja, dalam darahnya ada kuasa. Maukah nyanyi pujian baginya, kuasa jadi darahnya. Ada kuasa, kuasa yang ajaib di dalam darahnya. Ada kuasa, kuasa yang ajaib dalam darah domba. Baik, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, pada malam hari ini. Ya Tuhan, kami telah menyelesaikan hari keempat, 10 hari berdoa ini ya Tuhan. Biarlah firman yang telah kami dengarkan tadi boleh bermanfaat, berguna dalam kehidupan kami ya Tuhan, masuk ke dalam hati kami, boleh bertumbuh dan berlipat kali ganda ya Tuhan, dalam praktek kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga diajar untuk berdoa ya Tuhan. Berdoa
berdoa meminta kepadamu ya Tuhan, Roh Kudus-Mu, karena di akhir zaman ini ya Tuhan, kebutuhan yang terbesar adalah datangnya Roh Kudus kepada kami, agar kami boleh mengerti rencana-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati kami semua ya Tuhan, sepanjang malam hari ini. Kami ingin istirahat dan melakukan aktivitas kami di pagi hari. Engkau jaga kami ya Tuhan, sepanjang malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengar doa kami. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus, Juru Selamat penebus dosa kami. Amin. Amin. Baik, perbaktian kita telah selesai. Saat ini kami tetap mengundang pada semua jemaat, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, agar bergabung kembali besok malam. Kita masih ada perbaktian 10 hari berdoa di hari yang kelima. Dan untuk ayat meditasi Alkitab kita besok malam terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 12 sampai 16. Dan kami ingatkan juga kepada jemaat untuk melakukan tantangan, yakni tantangan jangkauan keluar, seperti memberi sapaan terbaik kepada tetangga kita, teman kerja, atau menolong orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya kepada non-SDA. Terima kasih, selamat malam. Mungkin ada pengumuman yang ingin disampaikan? Miss Novi, mungkin untuk partisipan besok sudah? Iya, Sir. Nanti akan dihubungi secara direct saja ya. Besok yang MC Saudara Bapak Endi Tambolon, Saudara Endi Tambolon, kemudian pembicara kita Bapak Volter Siole ya. Maaf, ayat meditasinya di mana tadi? Baik, ayat meditasi kita untuk malam kelima. Sebentar. Di 1 Korintus 2 ayat 12 dan 16. 1 Korintus 2 ayat 12 sampai 16. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, kami ucapkan selamat malam. Tuhan memberkati. Sampai bertemu besok malam. Selamat malam buat kita semuanya. Selamat malam, sampai ketemu besok. Selamat malam semua. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Bapak Pendeta. Mantap. Dadah. Terima Tio. kasih. Teo. Keluar ya.